bersama saya Katarina Amelia di One News Sore. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Mesir untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi perdamaian Gaza yang digelar pada Senin 13 Oktober. Kunjungan mendadak ini dilakukan usai Prabowo menerima undangan khusus dari penyelenggara KTT. Informasi lainnya, pemirsa, Federasi Gimnastik Israel mengajukan banding atas keputusan Indonesia yang menolak visa atletnya untuk berlaga di kejuaraan dunia senam artistik 2025 di Jakarta. Mereka menilai keputusan tersebut memalukan dan tidak sejalan dengan semangat sportivitas global. Pemirsa, inilah One News Sore selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Mesir untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi perdamaian Gaza yang digelar pada Senin 13 Oktober. Kunjungan mendadak ini dilakukan usai Prabowo menerima undangan khusus dari penyelenggara KTT yang dipimpin Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan perjalanan ke Mesir. Kunjungan luar negeri kali ini dilakukan dengan maksud menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT Perdamaian Gaza yang digelar di Mesir pada Senin 13 Oktober. Rencana keberangkatan Prabowo ke Mesir disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi Minggu 12 Oktober. Prasetyo Hadi mengatakan keberangkatan Prabowo ke Mesir dilakukan karena mendapatkan undangan khusus. Ia juga mengatakan bahwa undangan tersebut diterima secara mendadak atau tidak dijadwalkan sebelumnya. Karena hal itu, Prabowo, jelas Prasetyo Hadi bertolak ke Mesir pada Minggu 12 Oktober malam usai menggelar rapat terbatas di kediamannya. Bapak Presiden menyampaikan kepada kita semua bahwa kemarin secara khusus beliau mendapatkan undangan. Memang juga agak mendadak kalau dari sisi waktu, tetapi bahwa undangan tersebut betul-betul memohon kesediaan kehadiran dari Bapak Presiden Prabowo karena itu bagian dari kelanjutan perundingan yang semoga insya Allah itu bisa membawa perdamaian di Palestina dan terutama di Gaza gitu. Jadi tadi Bapak Presiden menyampaikan kepada kita semua bahwa untuk menjaga hubungan baik dan itu bagian juga dari ikhtiar kita selama ini, maka Bapak Presiden memutuskan untuk menghadiri undangan tersebut gitu. Agendanya apa aja Mas? Apakah hanya diskusi aja atau nanti akan ada penandatanganan perjanjian kesepakatan itu gitu Mas? Secara detail kita tadi belum mendapatkan update baik terutama juga dari Bapak Menlu karena kadang ada pertemuan itu yang sifatnya terbuka, juga ada juga pertemuan yang kadang-kadang sifatnya tertutup gitu. Apakah ada kemungkinan Pak Presiden akan menawarkan kembali 20.000 pasukan perdamaian ke Gaza itu Mas yang sudah disampaikan juga di panggung PBB Mas? Menurut kami kalau memang kemudian terjadi kesepakatan yang konstruktif, ya, tidak menutup kemungkinan arahnya akan ke sana. Tadi Bapak Presiden juga menyampaikan hal tersebut bahwa kalau memang kemudian tercapai kesepakatan ke arah yang baik dalam artian terjadi perdamaian dan kemudian salah satu konsekuensinya adalah kita Indonesia diminta untuk ikut serta membantu mengirimkan pasukan perdamaian. Tadi juga dibahas dan diminta kepada tadi alhamdulillah yang hadir adalah Wakil Panglima TNI untuk juga mulai mempersiapkan diri. Manakala dibutuhkan kita sudah siap.
Konferensi tingkat tinggi KTT yang diadakan di Mesir akan membahas perdamaian di Gaza. KTT ini diketahui akan dipimpin oleh Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam KTT ini dijadwalkan akan ada 20 lebih pemimpin negara yang hadir dari kawasan Asia Barat dan lainnya, termasuk Asia Tenggara. Tak hanya pemimpin-pemimpin negara, KTT Perdamaian Gaza juga akan dihadiri oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Melalui pernyataan resmi Mesir dan Amerika Serikat, KTT ini digelar untuk mengakhiri perang di Gaza. Selain itu, juga mewujudkan perdamaian serta stabilitas di Timur Tengah, serta mengawali fase baru keamanan dan stabilitas di kawasan. Presiden Trump sebelumnya pada Rabu 8 Oktober mengumumkan Israel dan Hamas telah menyetujui fase pertama dari rencana 20 poin perdamaian. Rencana perdamaian tersebut disusun oleh Amerika Serikat pada 29 September untuk mencapai gencatan senjata di Gaza. Tahap pertama mencakup pembebasan tawanan Israel yang ditahan di Gaza dengan imbalan sekitar 2.000 tahanan Palestina dan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Gaza. Tahap kedua, mengatur pembentukan mekanisme pemerintahan baru di Gaza tanpa partisipasi Hamas. Selain itu, pembentukan pasukan keamanan yang terdiri dari warga Palestina dan pasukan dari negara-negara Arab dan Islam, serta perlucutan senjata Hamas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah sedang mencari solusi terkait utang proyek kereta cepat Indonesia-Cina atau WUS setelah Menkyu Purbaya Yudi Sadewa menolak penggunaan APBN. Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi memberikan respons terkait pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Yang tak mau membayar utang proyek kereta cepat Indonesia-Cina KCIC atau WUSH menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Prasetyo Hadi pada Minggu 12 Oktober mengatakan pihak pemerintah sedang mencari jalan keluar terkait hal tersebut. Ia juga menyebutkan pembayaran utang proyek WUSH tidak dibahas dalam rapat terbatas atau ratas yang dilakukan di kediaman Prabowo di Jakarta. Akan tetapi, ia menekankan WUSH merupakan moda transportasi yang sangat membantu masyarakat dan harus didukung perkembangannya. Kepada awak media, Prasetyo juga menyinggung wacana perpanjangan rute WUSH hingga ke Surabaya, Jawa Timur. Menkyu kan juga bilang soal WUSH itu kan menolak untuk bayar pakai APBN, Mas. Tadi apakah sempat dibahas juga apa enggak, Mas? Malam ini tidak sempat. WUSH bukan salah satu pembahasan malam ini. Tapi beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar gitu. Karena faktanya kan juga WUSH kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya. Dan justru kita pengen sebenarnya kan itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta, ke Surabaya.
Sebelumnya, Menku Purbaya menegaskan tidak akan menggunakan APBN untuk menanggung utang proyek WUSH yang besar. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung KCJB ini menjadi sorotan karena beban utang yang mencapai 116 triliun rupiah. Sebagai superholding BUMN, Danantara dikabarkan tengah mencari cara meringankan pembiayaan proyek tersebut termasuk meminta dukungan dari APBN. Tapi, Purbaya menolak wacana tersebut karena dianggap utang proyek WUSH bukan tanggung jawab pemerintah. Melainkan sepenuhnya menjadi urusan BUMN yang terlibat di dalamnya. Meski belum menerima permintaan resmi dari Danantara, tapi Purbaya mengingatkan bahwa sejak superholding tersebut terbentuk, seluruh dividen BUMN telah menjadi milik Danantara dan tidak lagi tercatat sebagai penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono melakukan kunjungan resmi ke Pyongyang, Korea Utara pada 10 hingga 11 Oktober 2025. Kunjungan ini menandai lawatan pertama Menlu Republik Indonesia ke negara tersebut dalam 12 tahun terakhir, yang bertujuan mempererat hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Demokratik Korea atau RRDK. Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, melakukan kunjungan resmi ke Pyongyang, Korea Utara pada 10 hingga 11 Oktober 2025. Kunjungan ini menandai lawatan pertama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia ke negara tersebut dalam 12 tahun terakhir, yang bertujuan mempererat hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Demokrat Korea atau RRDK. Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam pernyataan resminya menjelaskan bahwa kunjungan tersebut dilaksanakan atas undangan dari Menteri Luar Negeri Korea Utara Cho Son-hui. Dalam pertemuan bilateral yang digelar pada 11 Oktober, kedua menteri membahas langkah-langkah untuk memperkuat hubungan persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Korea Utara, sekaligus menjajaki kerjasama baru di berbagai bidang yang dinilai saling menguntungkan. Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmen Indonesia untuk mendorong keterlibatan lebih aktif Korea Utara dalam forum kawasan, termasuk dalam mekanisme yang dipimpin ASEAN seperti ASEAN Regional Forum. Ia menilai kolaborasi yang lebih erat antara Pyongyang dan ASEAN dapat berkontribusi pada stabilitas dan dialog konstruktif di Asia Timur. Sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan bilateral, kedua menteri menandatangani pembaruan nota kesepahaman atau MOU tentang pembentukan konsultasi bilateral. Dokumen tersebut akan menjadi wadah untuk menggali potensi kerjasama di bidang politik, sosial budaya, teknis, hingga olahraga. Pembaruan ini sekaligus menegaskan kembali hubungan persahabatan yang telah terjalin lebih dari 6 dekade antara kedua negara. Selain agenda resmi, Menteri Luar Negeri Sugiono juga menghadiri perayaan 80 tahun berdirinya Partai Pekerja Korea pada malam sebelumnya, sebagai bentuk penghormatan terhadap undangan pemerintah Korea Utara. Hubungan diplomatik Indonesia dan Korea Utara sendiri
telah terbangun sejak tahun 1960-an yang berakar pada semangat solidaritas dan saling menghormati antara kedua bangsa. Kunjungan Sugiono kali ini menjadi yang pertama sejak lawatan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia terakhir pada tahun 2013. Federasi Gimnastik Israel mengajukan banding atas keputusan Indonesia yang menolak visa atletnya untuk berlaga di kejuaraan dunia senam artistik 2025 di Jakarta. Mereka menilai keputusan tersebut memalukan dan tidak sejalan dengan semangat sportivitas global. Federasi Gimnastik Israel menanggapi langkah Indonesia yang membatalkan visa atlet gimnastik asal Israel untuk mengikuti Artistic Gymnastics World Championship 2025 di Jakarta. Federasi Gimnastik Israel mengatakan pihaknya telah mengajukan banding mendesak ke Pengadilan Arbitrase Olahraga. Mereka meminta Pengadilan Arbitrase Olahraga mengeluarkan perintah sementara yang memungkinkan para atlet Israel tetap berpartisipasi. Federasi Gimnastik Israel menegaskan pihaknya menentang keputusan Indonesia. Selain itu, mereka mengatakan langkah Indonesia memalukan dan mengancam integritas internasional. Sebelumnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengungkapkan seluruh visa delegasi atas Israel yang hendak berlaga di Jakarta dibatalkan. Keputusan tersebut diambil setelah Federasi Gimnastik Indonesia mengajukan permohonan pembatalan visa seluruh delegasi Israel. Agus menjelaskan, seluruh proses keimigrasian berjalan transparan dan akuntabel sesuai peraturan. Sebagai informasi, perang antara Israel dan Hamas yang telah berlangsung selama 2 tahun di Gaza memicu kritik keras dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Tragedi menimpa pasangan pengantin baru di Solok, Sumatera Barat saat bulan madu berujung maut di sebuah gelembeng mewah. Sang istri ditemukan tewas di kamar mandi, sementara suaminya kritis diduga akibat keracunan gas dari pemanas air. Bulan madu pasangan suami istri di Sumatera Barat berujung maut.
Cindy Destananda, 28 tahun, ditemukan tewas di kamar mandi Glamping Lakeside, Alahan Panjang, Solok, Sumatera Barat. Insiden tersebut terjadi saat bulan madu bersama suaminya, Gilang Kurniawan, 28 tahun, Kamis 10 Oktober. Sementara itu, Gilang ditemukan dalam kondisi kritis di kamar mandi penginapan, tepat di samping jasad sang istri. Pasca kejadian, Gilang segera mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Arus Suka. Jenazah Cindy dibawa ke rumah duka di daerah Kotolalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, dan dimakamkan di pemakaman keluarga Jumat 10 Oktober siang. Suasana haru menyelimuti prosesi pemakaman, bahkan sang suami yang belum sepenuhnya pulih datang ke pemakaman. Pihak kepolisian masih menyelidiki insiden ini dan sejumlah barang bukti telah diamankan dari lokasi kejadian. Sementara itu, kamar glamping serta lokasi tewasnya korban dipasangi garis polisi. Selanjutnya, hasil pemeriksaan medis akan menjadi dasar penyelidikan lebih lanjut. Kita mendapat informasi dari Kepala Puskesmas Alahan Panjang bahwasannya ada pasangan suami istri yang dalam keadaan tidak sadarkan diri dibawa oleh pengelola wisata, pengelola penginapan Lakeside, karena ditemukan di kamar mandi tersebut kedua pasangan suami istri dalam keadaan tidak sadarkan diri, kemudian langsung membawa ke Puskesmas Alahan Panjang. Atas informasi tersebut, kami dari Polsek Mati langsung menuju ke Puskesmas Alahan Panjang mencek keadaan korban. Sampai di Puskesmas Alahan Panjang, kita mendapat informasi dari dokter bahwasannya istri yang bernama saudari Cindy Destananda ini dalam keadaan sudah tidak bernyawa atau meninggal dunia. Sementara dari suaminya, Gilang Kurniawan ini masih dalam keadaan kritis. Kemudian dari pihak Puskesmas langsung merujuk Gilang Kurniawan ini ke Rumah Sakit Umum di Arus Suka, Kabupaten Solok. Kemudian kita mencari tahu tentang identitas dari kedua pasangan istri ini. Setelah kita temukan identitasnya, bahwa pasangan suami istri ini adalah berasal dari Kota Padang. Kemudian kita menghubungi dari pihak keluarga korban, sehingganya pihak keluarga datang ke Alahan Panjang langsung ke Puskesmas Negeri Alahan Panjang. Kemudian kita juga langsung koordinasi dengan pihak Polres Solok, di mana kita meminta unit identifikasi untuk bersama-sama ke TKP, untuk melakukan olah TKP di penginapan tersebut. Kemudian setelah selesai kita olah TKP, kita kembali ke Puskesmas Negeri Alahan Panjang. Jadi kesimpulan dari visum 2 yang dari Puskesmas ini menyampaikan bahwa korban diantar ke Puskesmas sudah dalam keadaan tidak bernyawa, perempuan. Kemudian di tubuh korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Informasi sementara di tempat kejadian perkara, korban diduga tewas karena keracunan gas dari pemanas air atau water heater di kamar mandi. Hasil visum luar pihak Puskesmas tidak menemukan tanda-tanda kekerasan. Seorang pekerja wanita di sebuah panti jompo di Bogor diduga disekap dan dihukum berat oleh pemilik panti. Korban bernama Marta bahkan dipaksa melakukan 300 kali squat jump hanya karena bercanda dengan rekannya, hingga mengalami trauma dan luka di kakinya. Dikunci dalam ruangan nih, jadi kita cuma minta saudara kita perempuan itu semuanya ke sini, kita mau ngobrol, itu aja. Bos kalian sudah dihubungi. Seorang pekerja wanita di sebuah panti jompo di Bantarjati, Kota Bogor, diduga mengalami penyekapan di sebuah ruangan. Dalam rekaman video amatir, sejumlah kerabat dan keluarga berupaya menjemput salah satu pekerja panti Werda Salam Sejahtera.
Mereka meminta dibebaskannya seorang wanita bernama Marta yang diduga disekap di sebuah ruangan oleh pemilik panti. Bukan hanya itu, korban berusia 21 tahun ini juga dijatuhi hukuman squat jam sebanyak 300 kali akibat bercanda dengan rekannya. Akibatnya, perempuan asal Nusa Tenggara Timur ini mengalami trauma dan kesakitan pada bagian kaki akibat hukuman tersebut. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk menjalani visum dan melaporkan aksi yang dialaminya ke aparat Polsek Bogor Utama. Sementara itu, polisi telah memeriksa 4 orang saksi untuk mendalami kasus tersebut. Masalahnya sebenarnya bercanda saling sembunyi tempat makan, terus kemudian rupanya ada informasi dari kepimpinan ya, ada informasi dari kepimpinan, terus kemudian dari pimpinan ya mungkin mengambil tindakan untuk membina sebenarnya, tetapi itu melampaui rasa kemanusiaan sehingga terjadi ada dugaan penyiksaan karena tadi anaknya itu jalan juga setengah mati, kencang, ada disuruh skot jam itu 300 kali. Nah itu yang kemudian disekap dalam ruangan sendiri, itu yang sedang diproses. Kalau yang ini semua baik-baik saja. Untuk berapa lama disekap? Kalau yang 2 anak itu disekap berapa malam? 2 malam disekap, 1 kemudian hari Rabu ya. Hari Rabu sudah melarikan diri, atau minta pulang atau melarikan diri? Minta pulang ya, minta pulang lalu diizinkan pulang. Nah yang 1 itu yang tadi malam keluarga datang jemput dia karena dia sudah tahan lagi sehingga dia terselamatkan. Kalau berarti yang pulang berapa ini Pak? Total yang pulang berapa? Yang pulang semua ada 7 ya. 5 ini, kalau 5 ini mereka mundurkan diri. Mereka ini mengundurkan diri dari tempat ini. Yang 2 itu yang karena ada proses itu ya, bukan kekerasan lah yang mereka alami. Dari semua yang keluar sekarang ada 5, lalu yang 2 sudah duluan. Artinya kan sudah membuat laporan, harapannya seperti apa? Ya kita berharap pertama memang pihak keamanan, terutama kepolisian ya, bisa menangani ini secara profesional sehingga juga bisa memberi efek jerah kepada siapapun ya yang menerima tenaga kerja ya. Ya semua pencari kerja itu diperlakukan dengan baik, mau profesinya apa saja itu bisa diperlakukan secara manusia. Jangan sampai karena masalah gaji atau apa kemudian banyak tenaga kerja kita yang diperlakukan secara manusia. Nah ini silakan dengan langsung dengan Bapak, siapa izin namanya Bapak? Saya Romo Kristo. Sebagai keluarga. Sebagai orang tua dari ini keluarga semuanya. Keluarga. Oke, keluarga ya. Masih Romo ya. Pas kami jelaskan untuk kronologis kejadian itu kami mendapatkan laporan pada pukul 1.30 sekitar 1.30 dini hari itu tanggal 10 hari Jumat, di mana ada laporan orang yang disekap oleh majikannya di salah satu yayasan di daerah Bogor Utara. Berdasarkan laporan tersebut kita lakukan penyelidikan dan memang betul ada 1 orang yang dinyatakan dikurung di dalam kamar diakibatkan karena melakukan kesalahan dalam
pekerjaannya. Nah, untuk saat ini Polresta Bogor Kota beserta Polsek Bogor Utara melakukan penyelidikan, sudah mulai running untuk pemeriksaan saksi-saksi. Untuk saat ini sudah mulai 4 saksi yang kita periksa, dan nantinya kita akan menindaklanjuti apakah ini bisa masuk ke dalam pidana ataukah pidana lainnya. Ada penganiayaan juga. Ini kita masih dalami karena korban ini setelah kita amankan langsung dibawa ke rumah sakit, jadi belum bisa diambil keterangan. Tadi luka-luka di korban sendiri ada ketahuan nggak, dan di bagian mana aja? Oke, nanti kita lihat dari hasil visum ya. Kita lihat dari hasil visumnya seperti apa, nanti baru kita bisa sampaikan ke media. Kalau untuk dari pihak yayasan atau panti itu sudah ada pemanggilan seperti apa? Oke, tadi kita sempat lakukan mediasi, tapi hasilnya masih deadlock, dan saat ini kita lakukan pemeriksaan secara menyeluruh kepada baik pihak yayasan maupun saksi-saksi yang ada. Ya. Kalau korban perannya sebagai apa di rumah itu? Sebagai apa? Pengasuh apa ya? Anak-anak dan jompo ya. Sudah cukup? Oke. Pemilik panti masih enggan dimintai konfirmasi terkait kasus ini oleh para wartawan. Sementara aparat Polresta Bogor Kota akan memanggil pemilik panti Werda untuk dimintai keterangan guna mengusut kasus tersebut. Di tengah proses menuju berakhirnya perang Israel-Gaza, pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di Lebanon melaporkan salah satu anggotanya terluka akibat granat yang dijatuhkan oleh drone Israel di dekat posisi PBB di wilayah selatan Lebanon. Pasukan Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di Lebanon melaporkan salah satu anggotanya terluka akibat granat yang dijatuhkan oleh drone Israel di dekat posisi PBB di wilayah selatan Lebanon Sabtu 11 Oktober 2025. Insiden tersebut menjadi kejadian ketiga dalam kurang dari sebulan di tengah meningkatnya ketegangan antara Israel dan kelompok bersenjata Hezbollah. Dalam pernyataannya, pasukan sementara PBB di Lebanon, UNIFIL, mengatakan serangan terjadi tepat sebelum tengah hari di wilayah Kfar Kila. Akibat ledakan itu, satu anggota pasukan penjaga perdamaian dilaporkan mengalami luka ringan dan telah menerima perawatan medis. UNIFIL menilai insiden tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB 1701. Yang menjadi dasar gencatan senjata antara Israel dan Hezbollah. Resolusi 1701 disahkan untuk mengakhiri konflik tahun 2006 antara Israel dan Hezbollah. Resolusi itu juga menjadi acuan bagi gencatan senjata terbaru pada November lalu. Serangan terbaru ini menambah daftar panjang insiden yang melibatkan drone Israel di wilayah selatan Lebanon. Awal Oktober, UNIFIL melaporkan bahwa pesawat tanpa awak Israel menjatuhkan beberapa granat di dekat posisi penjaga perdamaian yang tengah mengamankan pekerja pembersih puing sisa perang. Demikian
informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.